Halo, saya Kartakusuma, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Bandung dengan NIM 0551625667. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai penyelesaian tugas praktik 2 dari mata kuliah basis data. Baik, tanpa berlama-lama, berikut adalah penyelesaiannya. Baik, pada tugas praktik 2 ini, saya memperoleh sebuah contoh kasus atau sebuah studi kasus di mana saya memperoleh IRD, dan kemudian tugas saya adalah membuat sebuah basis data dengan menggunakan MySQL atau MariaDB yang ada pada XMPP dengan tabel dan juga atribut yang ada pada IRD ini. Nah, berdasarkan soal atau studi kasus tadi, saya membuat sebuah analisis di mana saya memperoleh sebuah IRD seperti ini dengan relasi dan juga atributnya. Kemudian saya breakdown, saya peroleh bahwa dari IRD tersebut terdapat tiga entitas utama atau entitas parentnya, di mana yakni ada pasien dengan atributnya. Untuk entitas pasien ini, primary key adalah ID pasien. Kemudian untuk dokter, primary key adalah ID dokter, dengan juga atribut-atributnya sesuai IRD tersebut. Dan kemudian ada administrator, yakni dengan primary key-nya adalah ID admin. Nah, selain entitas utama tadi, itu ada juga entitas yang merupakan normalisasi dari relasi many to many antara entitas utama tersebut. Di mana ada entitas pasien dokter dengan primary key-nya adalah ID, di mana entitas ini juga memiliki foreign key, yakni ada ID pasien dan juga ID dokter. Kemudian untuk entitas dokter admin, primary key-nya adalah ID data, kemudian ada foreign key ID dokter dan juga ID admin. Dan yang terakhir ada entitas daftar, di mana entitas ini memiliki primary key adalah ID daftar, dan kemudian ada foreign key ID admin dan juga ID pasien. Oke, berikut adalah implementasi pembuatan database-nya berdasarkan IRD yang saya peroleh atau yang ditugaskan pada tugas praktik 2 ini. Untuk pengimplementasiannya, di sini saya telah membuka kontrol panel dari SAM dan juga telah menyalakan modul dari MySQL seperti ini. Kemudian untuk pekerjaannya sendiri, saya akan menggunakan command prompt atau terminal yang ada pada Windows. Di sini saya sudah berada pada direktori XMPP, MySQL/bin. Kemudian untuk mengefisiensi atau melakukan efisiensi pekerjaannya, saya juga telah membuat query untuk pendefinisian dari tabel-tabel yang harus dibuat. Pertama, saya akan masuk ke MySQL-nya dengan perintah MySQL strip user atau strip u, kemudian user adalah root. Kemudian saya akan buat database-nya dulu dengan perintah create database rumah sakit titik koma. Kemudian saya cek apakah database-nya sudah ada. Databases. Oke, sudah ada rumah sakit. Saya akan gunakan database-nya. Show paus rumah sakit. Kemudian saya bersihkan dulu layarnya. Oke, pertama saya akan langsung buat tabel utamanya dulu, yakni ada pasien, kemudian ada dokter, dan administrator. Sekarang saya akan buat untuk pasien dulu. Nah, perintah untuk membuat tabel pasien, yakni melalui perintah inilah create table, kemudian nama pasiennya, dan kemudian di dalam kurung adalah atribut-atributnya. Yang pertama ada ID pasien sebagai primary key, kemudian ada nama pasien, alamat pasien, dan juga jenis kelamin. Jadi saya enter. Selanjutnya adalah membuat tabel dokter. Nah, untuk struktur perintahnya sama saja, tapi yang membedakan adalah nama dari tabel dan juga atributnya gitu. Oke, selanjutnya administrator. Oke, memang administrator. Kan? Kemudian saya bersihkan dulu. Saya tampilkan untuk tabel yang telah terbuatnya. Oke, sudah terbuat ada administrator, dokter, dan juga pasien.
Selanjutnya adalah membuat tabel eh, entitas dari relasi many to many pada tabel pertama tersebut. Pertama ada tabel pasien dokter seperti ini. Kemudian tabel dokter admin. Oke, langsung terus juga. Kemudian ada tabel daftar. Oke, daftar. Saya bersihkan dulu. Kemudian saya tampilkan tabel-tabelnya. Sudah ada administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan juga dokter. Nah, untuk tabel-tabelnya, pada tabel dari IAD tersebut sebenarnya sudah terdefinisi. Primary-nya juga sudah didefinisikan, hanya saja untuk relasinya masih belum didefinisikan secara sempurna gitu. Jadi masih belum lengkap. Di sini masih hanya dicantumkan untuk kolom-kolomnya saja, khususnya pada entitas relasi atau entitas hasil relasi untuk normalisasi relasi many to many. Misalnya pada tabel pasien dokter ini, di mana di sini ada ID. Oh, pasien dokter. Oh, di sini ada dokter itu dan di sini ada ID dari dokter dan juga ID dari pasien. Ini kan primary key. Nah, sebenarnya kolomnya sudah ada tapi relasinya belum terbentuk gitu. Nah, untuk memudahkan pembuatan relasinya, saya akan menggunakan PHP MyAdmin yang disediakan juga oleh XMPP. Caranya yakni dengan menampilkan melalui browser dengan menggunakan modul aplikasinya dinyalakan, kemudian klik tombol admin. Nah, di sini, oh sorry, bukan admin yang di send-nya, yang di aplikasinya, tapi dari MySQL ya, klik admin di sini. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian saya masuk ke database rumah sakit. Nah, di sini sudah terbentuk ya kolom maksudnya tabel-tabelnya. Kemudian saya akan buatkan relasinya. Pertama, sebelum saya akan masuk ke desainer ya, ke database designer. Nanti saya akan gunakan database designer ini untuk menggambarkan relasinya. Tapi sebelum itu saya akan ubah tipe dari primary key-nya menjadi index gitu. Pertama saya akan masuk ke yang daftar dulu yang paling atas. Nah, di sini ada oh bukan primary key, maksudnya foreign key dari ID pasien dan juga ID admin. Saya ubah jadi index dulu tipenya. Sini index. Oke, ya sudah ada kuncinya, kunci indeksnya. Yuk, menandakan dia sebagai primary key. Kemudian ada ID admin. Sudah. Oke, daftar sudah. Kemudian dokter admin. Dokter admin, berarti ID dokter dia diubah jadi index juga. Kemudian ID admin juga diubah sebagai index. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya ke pasien dokter. Masuk ke strukturnya. Kemudian di sini ada ID dokter. ID dokter diubah jadi index. Kemudian ada ID pasien, saya ubah juga untuk menjadi index. Oke, sudah. Selanjutnya adalah masuk ke desainernya untuk menggambarkan relasi-relasinya. Jadi pertama, sel. Saya selesaikan yang dari pasien dulu. Pasien ini memiliki relasi ke daftar dan juga pasien dokter. Jadi di sini saya buat create relationship. Di select dulu primary nya kemudian ke foreign key-nya. Nah, untuk relasi ini kalau di delete, kalau pengen di delete maka childnya cascade, itu juga kalau update di cascade juga. Oke, ini adalah hasil dari perelasiannya, di mana tabel pasien memiliki relasi dengan tabel daftar, kemudian dengan menggunakan ID pasien sebagai foreign key,
Kemudian tabel pasien juga memiliki relasi dengan pasien dokter dengan foreign-nya yakni adalah ID pasien juga. Kemudian tabel pasien dokter juga memiliki relasi dengan dokter. Jadi dokter memiliki relasi dengan pasien dokter dengan foreign key ID dokter. Kemudian dokter juga memiliki relasi dengan tabel dokter admin melalui foreign key ID dokter ini. Begitu juga dengan tabel administrator itu memiliki relasi dengan dokter admin melalui foreign key ID admin dan juga administrator memiliki relasi dengan tabel daftar melalui foreign key maksud saya adalah ID admin seperti ini. Jadi ini merupakan hasil eh, relasi dengan menggunakan perintah atau fungsi create relationship seperti ini seperti yang awal saya contohkan untuk merelasikan antara eh, tabel pasien dengan daftar. Selanjutnya, saya juga akan sedikit mendemonstrasikan mengenai pengisian data dari tabel-tabel yang telah dibuat menggunakan PHP ini. Pertama, saya akan isi ke tabel-tabel utamanya nih ada administrator, dokter, dan juga pasien. Saya misal isi dari dokter dulu. Saya memperoleh tabel seperti ini. Kemudian untuk ID-nya misal satu, nama dokternya adalah dokter satu, tanggal lahirnya misal 1990, atau bisa melihat di sini. Oke, tapi tahunnya adalah 1990. Seperti ini. Alamatnya misal kota metropolitan, misal saja. Kemudian untuk nomor HP-nya misal 0800, spesialisnya misal jantung. Waktu kerja misal jam 07.00 sampai 12.00. Seperti ini. Saya simpan. Kemudian datanya, nah ini sudah ada dokter satu, kemudian selanjutnya saya akan coba isi ke tabel berikutnya. Misalnya saya isi ke administrator, saya klik insert, kemudian ID-nya salah satu, untuk ID data adminnya namanya adalah admin satu, waktu jaganya dari jam 07.00 sampai jam 16.00. Misal seperti ini, dan klik go. Nah, di sini sudah masuk admin satu. Kemudian selanjutnya mengisikan data ke data pasien. Langsung saja dari insert sini, saya isikan ID-nya karena dia pasien pertama misalnya. Dia adalah pasien satu, pasiennya di kota metropolitan. Kemudian misal jenis kelaminnya, kenapa di sini cuman hanya bisa satu karakter, jadi biar bisa diisi L atau P gitu ya. Jadi variabelnya sebenarnya cuma menerima satu karakter. Misal dia adalah laki-laki, maksud saya satu karakter adalah dari sini. Varchar-nya adalah satu. Jadi misal laki-laki isinya L atau kalau perempuan isinya P. Misal dia adalah L, dan klik go. Kemudian hasilnya ada di sini. Sudah masuk pasien satu. Selanjutnya adalah mengisi ke pendaftaran dulu. Misal pasiennya mendaftar. ID daftarnya adalah ID satu, yang mendaftar adalah pasien satu, kemudian adminnya admin satu. Oke, itu. Baik, bisa kita lihat di sini sudah ada data pendaftarannya. Selanjutnya adalah data pasien dokter atau ke dokter admin dulu. Misal adminnya memberitahu dokter bahwa ada yang mau berobat atau urusan lainnya gitu ya. Kemudian datanya adalah misal dokter admin, kemudian ada ID adminnya adalah admin satu. Seperti ini. Nah, tabel dokter admin ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih lanjut jika misal keperluannya apakah memberikan informasi gitu kepada dokter bahwa ada yang daftar nih, ada orang yang mau periksa dan sebagainya seperti itu. Kemudian telah diisi juga datanya di sini. Nah, selain menggunakan perintah browse ini, sebenarnya kalau bisa menggunakan eh,
SQL-nya itu bisa dengan menggunakan perintah select bintang untuk menandakan all atau select everything from dari tabelnya apa gitu. Misalnya ini dokter admin. Nanti akan saya contohkan juga untuk yang menggunakan MySQL dari terminalnya gitu. Selanjutnya ngisi yang terakhir yakni dari data pasien dokter. Ini satu, dokternya adalah dokter satu, pasiennya adalah pasien satu. Waktu tulisnya misal jam 8, taruh di sini tanggalnya. Tanggalnya misal hari ini, 9 November. Kemudian resepnya adalah misal paracetamol. Seperti ini. Oke, klik go. Oke, sudah muncul juga. Baik, saya akan contohkan juga dengan menggunakan terminalnya. Misal di sini, saya akan tampilkan juga data dari semua pasien. Misal select, saya fullin aja. Select, bintang, from, pasien, berarti namanya pasien, pasien. Seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian misal mau ngecek ke pasien dokter. Misal ini adalah tabel untuk mendata hasil pemeriksaan. Nah, seperti ini. Jadi, pada penggunaan MySQL ini bisa melalui command prompt atau juga melalui PHP MyAdmin atau PHP MyAdmin. Demikian demonstrasi penyelesaian tugas praktik 2 dari mata kuliah basis data. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.